Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan 50 catatan tentang doa. Sampai di mana? 31 sekarang kan? Ya. Kemarin baru saya jelaskan sebab-sebab terkabulnya doa. Kemarin ada safar. Doa juga terkabul kalau kita dalam keadaan butuh, minta benar-benar kita butuh gitu. Yang ketiga menengadahkan tangan ke langit. Yang keempat memanggil Allah dengan ya Rabbi dengan asmaul husna. Sekarang sebab lemahnya doa. Yang pertama, doa berisi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mengandung maksiat dan permusuhan. Misal, bila dengki kepada sepasang suami istri, maka dia mendoakan agar mereka bercerai. Atau berdoa agar mendapatkan banyak harta untuk mabuk-mabukan dan foya-foya. Dan lainnya. Jadi, lemahnya doa itu karena diri kita sendiri berarti. Karena maksiat dan permusuhan. Yang kedua, lemahnya iman. Yang kedua, lemahnya iman. Berarti kalau ingin doa terkabul ya perbaiki akidah, perbaiki tauhid, tawakalnya pada Allah dia perbaiki. Yang ketiga karena mengkonsumsi hal yang haram. Baik makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Yang keempat penuh dosa yang menutupi hati. Yang kelima, hati lalai ketika berdoa. Yang keenam, tergesa-gesa, ingin doanya cepat terkabul. Ya, kemarin kita sudah singgung ya, mengkonsumsi yang halal itu sebab doa terkabul, mengkonsumsi yang haram itu jadi penghalang doa kita itu terkabul. Termasuk juga punya pekerjaan yang haram. Saat ini di masa pandemi sifat orang sekali lagi sangat ingin sekali mendapatkan uang, maka cara apapun ditempuh. Dan modus-modus saat ini dengan istilah investasi. Ada sebenarnya saya ingin jelaskan tentang ini investasi yang kedoknya penipuan. Ibu mungkin pernah tahu kalau ada di satu aplikasi itu disuruh untuk nge-like Instagram orang terus nanti dapat uang setelah itu. Pernah tahu ya? Mungkin sudah ada yang ini, tapi itu sudah saya buka di Telkomsel, saya pernah buka situsnya terus diblokir sama Telkomsel. Berarti memang sudah masalah itu. Tapi nggak tahu masih ada mungkin yang dapat. Investasi penipuan ada 3, Bu. Saya baca di satu jurnal ini. Ada orang Indonesia yang tulis. Investasi penipuan ada 3. Ada skema piramida, kayak MLM. Ada skema Ponzi, itu kayak First Travel. Tahu First Travel? Nah, ada inventory loading. Pertama skema Ponzi itu skema dengan mengandalkan investor lain dan akan dapat keuntungan tergantung dari investasi yang disetorkan, tergantung dari besarnya investasi yang disetorkan. Makin besar investasi maka keuntungannya makin besar. Tetapi adanya produknya cuma kamuflase.
Sebenarnya yang terjadi money game. Yang terjadi money game. Nanti jadi ada bandar. Kemudian bandar ini nanti kelola investor-investor yang ada itu. Investor ini masing-masing punya setoran dengan besaran tertentu. Ini yang ada skema Ponzi ini yang ada pada satu yang aplikasi yang like Instagram tadi, Gions, namanya Gions. Yang kedua ini sistemnya First Travel dulu. First Travel itu umrohnya murah kan? Ya kan? Ketika masuk di situ, dia mengandalkan jamaah lain. Dia nggak mesti cari downline. Tapi kalau ada yang masuk banyak lagi, nanti kuota tertentu, dia berangkat duluan. Next, yang berikutnya lagi, ada yang baru lagi, berangkat lagi, terus. Akhirnya mandek kan suatu waktu, nggak ada yang bisa berangkat lagi, yang belakangan bayar, akhirnya nggak berangkat. Mandek pada satu titik. Dia tidak andalkan piramida, bukan. Piramida beda lagi. Namun dia andalkan investor baru. Kalau piramida, skema piramid itu skema yang mengandalkan downline. Produk cuma kamuflase, kedok. Barang ini tidak sesuai dengan harganya, tidak sesuai dengan investasi yang ditanamkan. Terlalu jauh, alias terlalu mahal. Dan setiap investor punya tugas cari investor lain lagi di bawah. Maka yang di bawah nanti setor ke upline yang di atas. Upline lagi setor lagi di atasnya. Makin di atas dia makin banyak dapat duit. Yang di bawah nanti yang susah. Skemanya piramid. Yang ketiga tadi ada namanya inventory loading. Inventory loading ini dengan menggunakan produk atau barang. Ada Ponzi, ada barangnya, ada piramida, tadi ada barangnya. Kalau yang ketiga ini gabungan, dia bisa manfaatkan skema piramida atau skema Ponzi tadi, tapi ada barang-barangnya cuma kamuflase. Nanti ciri-cirinya nih Ibu, ini masa pandemi, ingat ciri-cirinya saja. Ciri-cirinya yang masalah ini, satu, imbalannya ditawarkan tinggi, berlipat-lipat. Oh, kamu investasi sekian nanti akan dapat 10 kalinya, 20 kalinya, 100 kalinya. Biasanya kalau orang ekonomi bilang, kalau kita bandingkan dengan suku bunga itu jauh sekali gitu. Kok saya dapat berlipat-lipat? Enggak sesuai dengan suku bunga. Orang ekonomi bilang seperti itu. Terus yang kedua, dia mengandalkan investor lain atau dia mengandalkan downline? Mengandalkan investor lain atau mengandalkan downline? Yang ketiga, produknya, harga produknya jauh sekali dengan investasi yang ditanam. Jadi kalau ada ciri-ciri kayak gini, apalagi masa susah seperti pandemi saat ini, tidak usah ikut. Jadi gambarannya gini Bu, ini kok enak banget ya, saya cuma ngeklik aja ya, kok bisa dapat uang ya, nah itu. Oh kok saya cuma beri komentar, testimoni saja, saya sudah dapat uang ya. Nah, ciri-cirinya gampang tuh. Kok pekerjaan remnya, kok uangnya banyak? Itu nggak pernah diterangkan di transaksi Gions tadi itu ada investasi di belakangnya. Orang nggak sebutkan ini, padahal dia bisa keluar uangnya itu kalau dia tanam investasi 500.000, 1 juta, 10 juta gitu. Dia nggak sebutkan ini belakangan ini investasinya, dia cuma bilang klik dapat uang gitu. Padahal enggak. Klik baru dapat uang kalau ada investasi ibu setor 500.000, 1 juta gitu, baru itu bisa diambil nanti keuntungan dia. Dia andalkan investor lain Bu, tapi dia buat sesuatu seolah-olah ada kerjaan gitu, ngeklik Instagram orang. Padahal yang diklik itu yang followernya sudah banyak. Ngapain orang yang followernya sudah banyak diklik-klik lagi? Itu followernya sudah banyak, dia nggak butuh nge-like gitu. Kalau like-nya ini untuk orang-orang yang akun Instagramnya sedikit followernya, wajar. Ini produk-produk brand-brand semua yang diklik. Setelah diklik ya, Instagramnya tadi di screenshot, masukin nanti di aplikasi, dikirim gambarnya, nanti dapat poin.
Pernah ada yang cerita, dia pakai foto sembarangan, masukin juga, dapat poin juga. Itu sudah kamuflasenya di ngeklik tadi berarti. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau sekarang ini ya, kok pekerjaannya mudah, kok duitnya cepat, kok duitnya banyak, oh tanda tanya besar tuh. Nah, ini ada ibu-ibu yang tawarin kayak gitu juga. Ya. Dia pingin teman-temannya ikut lagi. Ya, makin banyak yang ikut di situ, makin banyak investasi. Maka yang ikut-ikut sebelumnya sudah dapat uang lagi dari yang berikutnya. Tergantung besar investasi yang diberikan. Itu ciri-cirinya. Jadi jangan sampai kita konsumsi yang haram sehingga membuat doa kita itu jadi lemah. Terus yang ke-12, doa berisi halal yang tidak disukai oleh Allah. Ini hadis ini pernah kita singgung, yaitu dari hadis Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. Tiga hal ini kan yang kemarin kita bahas, wujud terkabulnya doa kan ada 3 nih. Ada dikabulkan seperti yang diminta, yang kedua disimpan nanti untuk di akhirat, tabungan di akhirat, yang ketiga diselamatkan dari bahaya. Nah di situ selama doanya tidak tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Berarti doa itu nggak boleh isinya yang jelek-jelek seperti itu, nggak boleh. Doakan supaya usaha orang lain bangkrut, ya dia gagal, nggak boleh. Terus yang ke-13, benarnya iman memudahkan terkabulnya doa. Benarnya iman itu memudahkan terkabulnya doa. Doa itu mudah terkabul jika keimanan seorang itu benar. Jika iman kepada Allah itu keliru, itulah yang menyebabkan doanya sulit terkabul. Jadi perbaikilah iman agar mudah diijabahi doanya. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lihat pada kalimat wal yu'minu bi. Nah, Ibnu Taimiyah katakan gini. Ada ulama yang mengatakan bahwa terkabulnya doa dilihat dari benarnya akidah atau keimanan seorang, sebagaimana yang namanya ketaatan pun demikian. Allah pun menyebut iman dalam membawakan konteks doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, seperti di atas ya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Maka kesimpulannya kata Ibnu Taimiyah, ketaatan dan ibadah adalah maslahat. Maslahat untuk hamba yang dapat mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan keselamatan. Namun isi doa yang diminta kadang bermanfaat dan kadang berbahaya. Maka Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 186 seperti tadi. Kemudian wa yadul insanu bisyarri du'aahum bil khair wa kanal insanu ajula. Dalam ayat yang lain dikatakan lagi Al-Isra ayat 11, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan dalam manusia itu bersifat tergesa-gesa. Juga dalam ayat Yunus ayat 11 kata Ibnu Taimiyah, dia bawakan ayat walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pertama, taat kepada Allah dalam ibadah dan minta kepadanya. Juga kedua, beriman kepada rububiyah dan uluhiyahnya, yaitu Allah diyakini sebagai Rabb dan ilah sembahan. Itulah yang diisyaratkan dalam terkabulnya doa. Berarti disuruh taat dan disuruh beriman. Ya, kuncinya ya. Untuk doa terkabul, suruh taat dan suruh beriman. Ketaatannya diperbaiki, keimanannya pula. Terus catatan ke-14, Allah akan mengijabahi doa.
Kata Syekh As-Sa'di, siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan menghadirkan hati ketika berdoa menggunakan doa yang maksur. Doa yang maksur. Ada istilah doa maksur ya Bu ya. Doa ma'thur. Ini doa yang dari Al-Quran atau doa dari hadis? Apa Al-Quran Bu? Banyak kan doa-doanya? Rabbi zidni ilma. Hadis. Allahumma inni a'udzubika apa Bu? Minal minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Atau minta doa lunasi utang. Minal ma'sami wal maghram. Paling dihafal nih. Yang ini doa maksur saking Quran, yang ini doa maksur saking hadis. Istilahnya doa apa? Maksur. Maksur itu artinya punya riwayat. Doa-doa ini biasanya sifatnya ringkas, syarat makna. Maknanya padat gitu. Ini nanti ada di buku-buku ini ya, 50 doanya itu ya. Ringkas doanya tadi. Dan itulah doa yang paling bagus. Doanya itu ringkas. Namun kandungannya sudah banyak. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Ilmu macam-macam. Ya kan? Ilmu untuk memperkuat akidah ada. Bisa jadi juga cara dia belajar juga diminta dengan doa ini. Siapa tahu ketika belajar ngantuk-ngantuk, ngaji online ya malah nyetel aja tidur. Ngaji online kan kayak gitu bisa. Dia nggak nongkrong gini itu nggak ketahuan kok, dia matiin zoomnya kok. Ya dia video zoomnya dia matiin punya dia cuma putar suara saja gitu. Padahal tidur. Gimana cara ngambil ilmu tadi? Akhirnya jadi masuk ilmu tadi. Masuk dalam doa ini, Rabbi zidni ilma. Doanya ringkas. Bagaimana yang diminta? Ilmu yang manfaat. Bagaimana yang diminta? Ilmu tadi bisa diaplikasikan. Karena ada ilmu yang sudah dipelajari, nggak juga diamalkan. Jadi diaplikasikan lagi. Nah itu jadi ilmu di sini yang kita minta. Itu lagi masih minta ilmu, namun cakupannya banyak. Terus Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Dia baca doa itu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat dosa. Maksam ya, terjerumus dalam dosa. Wal maghram. Apa maghram? Terlilit utang. Bisa jadi ya dia minta perlindungan supaya nggak utang lagi, atau utangnya lunas, atau biar
Ya nggak ada sifat-sifat yang terlalu tamak pada harta sehingga nanti nambah utang. Jadi rata-rata doa Nabi SAW itu ringkas. Namun sudah syarat maknanya padat. Gitu. Minta perlindungan dari hilangnya nikmat gimana, Bu? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat. Nikmat apa? Oh, nikmat macam-macam. Iya kan? Nikmat macam-macam tuh. Nikmat paling besar nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat iman. Nah, jangan sampai imannya hilang. Bisa juga jadi nikmat-nikmat dunia juga. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Min jahdil bala, dari musibah yang datang tiba-tiba. Jadi musibah besar gitu. Itu bisa dibaca. Itu sudah cakupannya luas juga. Bisa diterapkan saat pandemi kayak gini. Itu ya tadi istilah menggunakan doa yang maksur ya. Terus menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa seperti memakan makanan yang haram. Tentu dia tahu yang haram-haram ini dari dasar ilmu. Ilmu dapatnya dari mana? Bu, ilmu laduni. Tahu ilmu laduni? Cuma mimpi terus dapat ilmu. Ilmunya orang sufi itu, orang ngaji. Nah, tiba-tiba bangun sudah wes entok ilmu. Punya ilmunya ini. Ngaji enggak? Enggak, saya dapat dari mimpi tadi. Ilmu yang ngaji. Baru dia tahu tadi halal haram. Kalau enggak ngaji, ya enggak paham-paham. Ditanya tentang hukum ini aja enggak paham gitu. Cara sholat gini enggak paham. Wudu yang benar nggak paham. Apalagi kalau sudah tinggi-tinggi lagi halal haram gitu. Jangan-jangan ada yang dibolehkan dia nyatakan tidak boleh. Ada yang haram dia nyatakan boleh gitu. Nah, ini harus belajar. Maka niscaya Allah akan mengijabahi doanya. Tadi ya, dihadirkan hati, doanya juga bagus pakai doa maksur tadi. Jauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, maka niscaya Allah akan mengijabahi doanya. Terus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk pada perintah dan larangan Allah, dengan perkataan dan perbuatan juga disertai dengan mengimaninya. Nah, ini Syekh As-Sa'di ini ketika terangkan tadi surat Al-Baqarah yang bicarakan tentang doa tadi. Terus yang 15. Nah, ini penting, Bu, tentang tawasul. Tentang apa? Tawasul. Tawasul itu menjadikan perantara dalam doa. Tawasul itu boleh asalkan pakai tawasul yang disyariatkan. Ada 3 bentuk. 1, tawasul dengan Asmaul Husna. Dengan menyeru nama dan sifat Allah. Seperti ya Rabbi, ya Hayyu ya Qayyum. 2, tawasul dengan menyebut amalan soleh yang terbaik. Nanti kita lihat hadisnya. Amalan solehnya seperti apa. 3, tawasul dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Itu semuanya disebut apa, Bu? Tawasul. Berarti tawasul boleh atau tidak? Boleh. Yang penting ada tuntunan. Contoh tawasul dengan Asmaul Husna. Kita bahas yang pertama, lihat catatan 16. Yakni kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah sesuai dengan karakter doa kita.
Misalnya ya Ghafur, ya Rahim, saat kita mohon ampunan dan rahmatnya. Atau ya Azizu, ya Qawiyu, saat mendoakan kekalahan bagi musuh-musuh Islam. Atau nama-nama lainnya yang tidak bertentangan dengan makna doa kita. Tawasul seperti ini dianjurkan sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Itu dengan menggunakan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa, Bu? 99. Boleh enggak lebih dari 99? Nah. Boleh enggak? Belum tahu? Hah? Apa cuma dibatasi 99? Atau banyak? Ada berapa? Sifat Allah ada berapa? Sifat Allah wujud, qidam, baqa, al-mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi. Nah, itu sifat 20 namanya. Yang tepat nama Allah tidak dibatasi, sifat Allah tidak dibatasi juga. Ustadz, yang ada di mushaf Quran itu di covernya itu ada 99 gimana? Itu bukan pembatasan. Nama Allah itu banyak. Ingat itu ya. Sifat Allah juga banyak, bukan hanya sifat 20. Kalau sifat 20 itu yang ibu dari dulu belajar di sekolah. Sifat Allah masih banyak. Dalam sifat 20 itu tidak ada sifat Allah itu menetap tinggi di atas ars, nggak ada. Cuma dibatasi sifat 20 saja. Jadi nama Allah kesimpulannya tidak dibatasi. Maka bebas pakai nama apapun, yang penting sesuai dengan karakter doa. Nah sekarang ini yang penting lagi. Tawasul dengan menyebut amalan soleh yang terbaik. Punya amalan soleh yang terbaik. Kita langsung dengar ceritanya dari hadis ini. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tuh. Nama Abdurrahman loh ini sama Abdullah. Ini bukan nama kampungan, ini nama terbaik. Abdurrahman, Abdullah. Maka Nabi SAW sebut nama yang terbaik itu apa? Abdullah, Abdurrahman. Gitu. Ya, itu paling bagus nama-namanya. Kalau kasih nama zaman anak ini sekarang, waduh abot Ustadz, berat. Berat itu nama Muhammad itu berat itu nanti. Akhirnya orang-orang punya prinsip ganti nama saja itu. Malah putra saya nggak kasih nama Muhammad, saya mau ganti aktenya, kasih nama Muhammad aja lah, nggak apa-apa lah. Muhammad siapa gitu kan? Ada. Biar motivasi gitu. Motivator terbesar siapa coba kalau bukan Nabi Muhammad? Hah? Siapa? Nabi Muhammad. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu goa. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung. Lalu apa? Menutup goa itu dan mereka di dalamnya. Berarti tertutup apa tadi, Bu? Tertutup apa? Batu. Konsen dong, konsen. Belum sarapan mungkin. Batu besar nutupi. Sekarang sudah nggak bisa keluar. Gak ada alat-alat berat ketika itu. Untuk pindahin batu nggak ada. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar, kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah. Langsung minta tolong pada Allah. Itu langsung logis, itu perbuatan yang dilakukan logis, masuk akal.
Kalau kita saat ini kadang lakukan yang nggak masuk akal, lagi kebelet pipis, pakai karet dulu, pegang, ditahan karetnya itu. Bu Tejo kan. Ada yang lain kan, bukan hanya itu, karet aja kan. Batu gitu, digenggam gini kan. Padahal nanti pipis juga dia. Kecuali kalau pegang gini hilang gitu pipisnya. Kamu nggak pipis, oh enggak, saya sudah pegang batu gini kan. Enggak. Karena padahal nanti pipis juga kalau mampir di pom bensin atau di apa, tetap dia itu. Sugesti. Kalau ini enggak, ini langsung lakukan perbuatan yang logis. Saya minta tolong sama siapa lagi kalau enggak pada Allah. Langsung mereka berdoa. Nah, lihat doa mereka masing-masing sini, mereka semua berdoa kepada Allah dengan bisolihi a'malikum, dengan amal-amal baik mereka. Nah, kita lihat kisah. Tadi ada berapa orang? 3. Berarti kisah 3 orang ini masing-masing. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun, kecuali sebelum diberikan kepada mereka, memberi minum kepada keduanya dulu. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan daripada budakku." Jadi istrinya kalah dengan orang tuanya. Anak-anaknya kalah, dia kasih kebiasaan ini untuk orang tuanya terus. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Dia anak yang baik, dia nggak bangunkan. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Dia nggak kasih yang lain, tetap orang tuanya dulu. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh. Tidur nggak tadi? Tidur nggak? Nggak. Nungguin. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Dia pegang. Kenapa dia pegang? Siapa tahu tiba-tiba bangun langsung dikasih kan? Terus selanjutnya setelah keduanya bangun lalu mereka meminum minuman tersebut. Dia tawarin langsung, "Nih Bu, Pak, ini minuman susu." Dia bertahan dari kapan tadi Bu? Dari malam sampai subuh. Terus dia ketika lakukan amal soleh itu yang dulu pernah dia lakukan, karena sekarang dalam keadaan genting di dalam gua, dia lantas berdoa, "Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini." Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Kesimpulannya, amalan orang pertama apa? Apa Bu? Amalan orang pertama apa? Kasih susu apa berbakti pada orang tua? Bakti pada orang tua. Jika amalan bakti ini dilakukan, itu saja bisa mengabulkan doanya. Berarti kesimpulan paling mudah, pertama itu amal soleh. Yang kedua, dengan berbakti pada orang tua, urusan jadi mudah. Kalau di sini gua terbuka, berarti untuk urusan-urusan yang lainnya juga demikian. Bisa selamat, bisa sukses, karena bakti pada orang tua. Rata-rata orang sukses itu, ya, di balik itu ada orang tuanya itu. Orang tua doakan, orang tua itu kasih motivasi, orang tua itu dukung. Gitu. Gak ada itu orang yang sukses di dunia ini yang durhaka pada orang tua, gak ada. Biasanya durhaka, hidupnya sengsara juga. Dan ini berarti dengan amal soleh, bakti pada orang tua, jadi sebab terkabulnya doa juga. Nah itu yang tadi kita bahas amal-amal soleh itu. Nah ini satu. Dan amal soleh seperti ini boleh dirutinkan. Dia rutinkan nggak tadi?
Apa rutinnya tadi? Memberikan minum susu. Maka boleh dirutinkan setiap waktu. Walaupun orang tuanya nggak minta. Ini kan nggak diminta ini sebenarnya. Inisiatif dia sendiri. Usama bin Zaid itu sahabat, dia punya kebiasaan, dia punya kebun kurma itu ada 100 pohon kurma. 1000 pohon kurma. Setiap harinya dia buat kebun kurma ini dalam keadaan bersih, resik pokoknya. Dibuat dalam keadaan bersih. Orang-orang tanya, kamu rajin sekali tiap hari itu kebunmu ini dalam keadaan bersih. Dia cuma bilang, ibuku kalau masuk dalam kebun ini biasa senang lihat kebun ini dalam keadaan bersih. Maka saya punya inisiatif sendiri, kebun ini saya bersihkan. Itu tidak diperintah oleh ibunya. Maka bentuk bakti itu nggak mesti ya dari orang tua yang suruh gitu, enggak. Bisa jadi inisiatif anak itu sendiri seperti kisah orang yang tertutup dalam goa ini. Ini kisah yang pertama. Jadi poin pentingnya amal soleh yang utama, yang ini juga bisa menyelamatkan kita dan doa-doa mudah terkabul, yaitu berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan Allah jaga orang tua kita dan kita jadi anak-anak yang soleh. Kemudian Nabi SAW ceritakan lagi. Orang kedua sekarang, Bu. Dia berdoa orang kedua ini, ya Allah, dahulu ada putri pamanku. Bu, putri paman. Apa berarti kita sebut apa? Saya punya paman, paman ini punya anak. Apa berarti hubungan dengan saya? Apa, Bu? Sepupu. Sepupu mahram bukan? Hah? Ibu coba move on dulu, coba. Saya bibi lah, saya punya bibi. Jadi, bibi saya ini adik dari ibu saya. Nah, ini punya anak putri. Saya dengan anaknya bibi ini mahram atau bukan? Mahram itu tidak boleh dinikahi. Bu Sinda masih bingung? Tak gambar ke. Sepupu itu boleh dinikahi atau tidak? Ini saya, ini ibu saya punya adik perempuan. Saya panggil apa? Bibi. Tante lah, Ini langsung ini saudara kandung. Terus ini punya anak B. Saya A dan B ini mahram bukan? Bukan mahram. Saya cuma mahram dengan bibi saya. Iya toh? Dengan ibu iya. Adiknya ibu saya panggil bibi. Ini mahram nih. Betul toh? Anaknya bukan. Coba lihat. Kecuali gini. Saya punya saudara kandung C. Punya anak D. Apa hubungannya? Nah, mahram bukan? Dengan keponakan baru mahram. Kalau sepupu? Enggak. Berarti boleh nikah enggak? Boleh. Baru tahu? Berarti aturannya dengan sepupu paham toh? Apa dengan ibu, sepupu ibu-ibu? Bukan mahram. Berarti kalau dengan ketemu dia gimana? Iya, pakai jilbab. Salaman mboten? Malah takut-takut nanti kan. Aduh kok piye yo aku yo iki yo. Pasti keluarga itu bilang, itu kan adikmu. Itu adikmu. Ini kita sepupu kok. Kadang keluarga sendiri nggak tahu.
Dia mungkin sendiri ini yang sepupu ini. Wih kak, gitu dia panggil gitu kan. Nah, dianggap kayak kakak langsung. Cibuka cipiki lagi, lanang wedok meneh. Aduh. Baru dekat loh ini, padahal dekat. Kalau dengan keponakan iya. Saya punya adik saya punya anak kan. Nah, itu mahram. Paham Bu Sinda? Paham? Baru tahu sekarang ini? Alhamdulillah. Nah ini lihat dia punya masalah ya. Dahulu ada putri pamanku, dia naksir. Boleh nggak? Boleh. Aku sangat menyukainya. Berarti dengan sepupunya ini boleh kan dia nikah? Wajar. Saya suka sama dia. Sepupu. Aku pun sangat menginginkannya. Namun ia menolak cintaku, alias dia pengen berzina. Namun gak jadi. Bukan gak jadi, yang itu gak mau. Kalau zina itu bahasa kerennya sekarang itu apa ya? Bukan. Apa Bu? Teman kencan. Teman kencan. Itu aja. Iya kan? Nggak usah ubah-ubah nama gitu. Teman kencan kan? Coba nanya, itu sudah nikah belum? Enggak, teman kencan. Teteh apa? Teman tapi mesra. Ya bisa juga. Jadi kalau di berita-berita itu kan dengan si perempuan ini kan, oh itu teman kencannya. Alias apa? Ya itu teman zinanya ada deh. Sudah lah, gak usah ubah nama deh. Sudah kumpul kebo kayak gitu kok. Ya, diperhalus. Nah, ia menolak cintaku. Tapi kan dia masih berharap sekali dengan sepupunya ini. Hingga berlalu beberapa tahun ia mendatangiku karena butuh uang. Alias mau pinjam apa? Uang. Lantas aku pun memberinya. Yang tadi yang laki-laki itu ya, pada sepupunya. Saya beri dia, kata ini, 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku. Alias apa? Berzina. Bahasa kerennya tadi apa? Kencan. Dia mau berkencan denganku. Akhirnya ia pun mau. Kenapa mau? Kenapa mau tadi Bu? Butuh uang. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Apa maksudnya Bu? Apa? Tidak boleh membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Apa maksudnya? Nikah dulu, baru halal tuh si perempuan. Namun kan dia enggak. Dia mau bayar 120 dinar tadi, yang penting bisa tidur dengan si perempuan. Apa beda zina dengan nikah Bu kalau gitu? Sama-sama 120 dinar loh. Apa bedanya? Hah? Nikah sah. Oh berarti saya bayar aja gitu, sah gitu. Apa bedanya? Akadnya. Apa beda akad zina sama akad nikah? Kok zina pakai akad lagi sih? Apa beda zina dengan akad nikah? Hah? Zina 120 dinar seterusnya enggak? Enggak kan? Nah, maka ini jadi bantahan untuk orang yang membolehkan kawin kontrak. Tahu kawin kontrak Bu? Apa? Tahu mut'ah? Apa bentuk kawin kontrak Bu? Saya dengan kamu 1 bulan aja ya, setelah itu kita pisah ya. Ini maharnya 120 dinar. Nah. Sama tuh mirip. Dia buat tuh seolah-olah mirip. Dia angkat wali abal-abal, milih Pak Kiai, nggak tahu Pak Kiai dari mana gitu. Sudah kita nikah. Nah kalau ini dia ingatkan enggak, ini baru halal kalau kita nikah, itu maksudnya. Aku pun langsung tercengang, kaget.
dan pergi meninggalkannya, padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas dinar yang telah kuberikan untuknya. Jadi dia takut pada Allah gara-gara wanita itu ngomong langsung. Lalu dia berdoa, ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Apa amal solehnya, Bu? Orang kedua ini apa amal solehnya? Menghindari zina. Kan dia tinggalkan tadi gara-gara si wanita ngomong kan? Kalau wanita nggak ngomong, mungkin lanjut, Bu, ceritanya beda lagi. Hidayah dasarnya dari si wanita ya? Apa? Hidayahnya dari si wanita. Hidayahnya dari si wanita ini berarti dia ngomong. Kalau zaman sekarang gimana ini, Bu? Lanjut. Sekarang ini lanjut, duit 120 dinar, Bu. Gak mungkin ngomong kayak gitu. 120 dinar. 20 dinar saya sudah zakat tuh kalau sekarang berapa? 85 gram emas. Nah, cuma 85 juta tuh. 20 dinar. Lumayan. Utangnya banyak lah. Bisa lunas. Turah. Ya dia tinggalkan karena takut daripada Allah, karena ditegur sama si perempuan. Udah? Nah. Kalau sudah orang tanya tentang zina itu sudah saya pusing luar biasa itu. Saat ini suami saya sudah selingkuh terus sudah punya anak. Aduh, enggak saya nggak bisa kasih jawaban. Sudah ganti-ganti pertanyaan. Coba mau kasih solusi gimana coba, Bu? Saya jawab serba salah kan? Ustaz, suami saya selingkuh, nah, sudah punya anak, terus keterusannya gimana? Nggak mau jawab, Bu. Coba saya mau jawab bagaimana coba? Kelanjutannya gimana? Solusinya gimana? Ada solusi? Hah? Ya terserah Ibu. Saya kan bingung. Dia tanya. Kalau sudah tanya masalah itu sudah, ya saya ganti. Nggak mau jawab. Saya jawab serba salah itu nanti. Ini bukan sinetron, ini tanya tenang nih lewat telepon, Bu. Ini bukan sinetron, nyata ini hadapi masalah-masalah. Nah, sekarang orang ketiga. Orang kedua sudah ya tadi ya, sekarang orang ketiga. Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Dia punya pegawai ya. Lantas aku memberikan gaji kepada mereka. Upah kan? Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Jadi ada satu pegawai yang belum dikasih gaji. Malah uangnya aku kembangkan, investasikan hingga menjadi harta berlimpah. Suatu saat ia malah pulang datang lagi nagih. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu? Aku pun berkata kepadanya, bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu. Ini yang telah dikembangkan itu saat ini sudah menjadi unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda. Tadi dia tunjukkan apa, Bu? Hewan ternak kan? Apa tadi hewan ternaknya dapat dari mana? Dari mana? Gaji yang diinvestasikan. Asalnya boleh nggak? Bu, uang orang loh. Uang orang dia kembangkan tadi tanpa izin kan ini? Dengan izin nggak? Tapi sudah terjadi kan? Kalau sudah terjadi berarti kambing sama yang sudah berkembang tadi untuk siapa? Hah? Misalnya ini ya,
uangnya gajinya 10 juta. Ini berkembang jadi 100 juta. Untuk si pegawai uang berapa yang dia boleh ambil? Gajinya berapa? Hah? Uangnya berapa? 10 juta. Yang dikembangkan jadi berapa tadi? 100 juta. Haknya si pegawai berapa? Siapa yang kembangkan? Majikannya. Kalau rugi siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Majikannya. Hajaknya tetapnya 10 juta. Berarti kembalikan berapa? Iya, tahu sudah dikembangin. Gaji pegawai berapa? Kalau rugi usaha ini yang diinvestasikan tadi, siapa yang nanggung rugi? Pegawai nanggung nggak? Enggak. Kalau yang terjadi di masa Umar dulu itu punya 2 anak. Dia bawa uang, ada titipan dari seorang gubernur. Gubernurnya bilang gini, ini titipan nanti kamu bawa ke Baitul Mal ya uang ini. Tapi kamu kembangkan dulu, nggak apa-apa deh. Nanti pokoknya kamu kembalikan ke Baitul Mal. Akhirnya mereka putar uang tadi. Lalu sudah dapat untung, diinvestasikan. Lalu serahkan pada Umar. Bawa uang tadi. Umar, ini titipan dari gubernur tadi. Sekian. Dan ini lebihnya kami investasikan. Untungnya buat kami. Kemudian Umar protes. Umar bilang, enggak. Itu kan dapat dari uang ini toh. Maka kembalikan semuanya. Ini diambil, yang pokoknya tadi diambil. Ya mana tadi diinvestasikan, ambil juga semuanya. Kemudian anak-anaknya protes. Kalau rugi juga kami yang nanggung kok. Maka akhirnya diputuskan ketika itu biar adil, keuntungan dibagi 50-50. Tadi misalnya ya 10 juta tadi ya. Berkembang jadi berapa? 100 juta. Nah, ada keuntungan yang diperoleh dibagi apa? 50-50. Berarti berapa? 45-45. Investasi. Tidak ada kesepakatan, namun uang sudah dikembangkan. Asalnya tidak boleh, namun sudah terjadi. Kan case-nya ini sudah terjadi kan? Kalau uangnya awalnya pegang, si bos tadi pegang, nggak boleh dia apa-apain itu harusnya. Namun kan sudah terlanjur dikembangkan. Paham ini? Nah, tapi bosnya yang di sini, yang punya pegawai ini, coba dia bilang, ini semuanya itu milikmu. Padahal yang dia bisa serahkan, enggak, ini gajimu sekian. Iya kan? Harusnya dia gitu kan, tapi enggak, saking baiknya dia bilang apa? Sudah, ini semua kamu ambil aja deh. Yang diinvestasikan sudah berubah. Berarti tadi kalau gaji 10 juta berubah jadi 100 juta, berarti dia kasih berapa? Sudah 100 juta, ambil aja. Ada majikan kayak gitu zaman ini? Ada? Ya mudah-mudahan. Kalau belum terjadi berarti nggak boleh ya? Kalau belum terjadi nggak boleh. Bu Hendri saya titip uang ya. Nanti kasih ke Bu Irma ada di sana itu ya. Boleh nggak Bu Hendri pakai muter dulu gitu boleh? Boleh nggak? Enggak. Tapi kan sudah terjadi. Ini sudah terjadi nih. Paham Bu? Kalau belum terjadi, nggak boleh, amanat kan? Saya pegang uang ini sudah saya jalan bawa-bawa. Nih. Tapi kalau sudah terjadi gimana? Kelebihannya sebaiknya diterima atau tidak? Ceritanya gimana tadi? Diserahkan semua. Dia terima. Ini bisa jadi alasan orang sekarang kalau pinjam
Tidak ada akad bagi hasil. Terus hasil pinjaman tadi itu dikembalikan lebih. Akad awalnya pinjam atau investasi? Pinjam. Tapi kan tidak dikasih syarat awal kan? Tapi ketika balikan, ini ada kelebihan, saya dapat untung untuk kamu, boleh. Karena tidak ada syarat awal. Tidak mengikat dari awal. Beda kalau dari awal. Besok kalau dapat untung, masa kamu lupa dengan saya? Bu, tahu diri sedikit lah. Nah, dia sudah minta berarti dari awal. Nggak boleh. Gitu kan? Nah sekarang balik coba lihat. Karena dia serahkan semua, dia lantas berdoa begini. Ya, aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda kepadanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan kepadanya tanpa tersisa sedikit pun. Lalu dia berdoa, ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharap wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tertutup sebelumnya pun terbuka, mereka keluar dan berjalan. Apa amal soleh yang ketiga? Apa? Memberikan hak pada orang yang berhak menerima hak. Atau kita dapat katakan inilah orang yang amanat. Dan dia peduli sama pegawainya. Dan dapat pelajaran penting Bu, asalnya kalau dititipkan amanat berarti jalankan amanat tadi. Ya toh? Asalnya kalau dititipkan amanat, amanatnya dijalankan dong. Contoh, jualan nih Bu ya. Ini barang saya titipkan kepada si A ini ya. Nih, kamu jualkan ya. Komisimu saya yang kasih. Gak usah kamu nanti ambil dari dia lagi. Ini tugasmu jual aja. Ini 100.000. Boleh nggak dia jual akhirnya jadi 120.000 ke sana? Boleh nggak? Amanat nggak? Nggak. Barangnya barang saya kok. Namun kalau perjanjiannya, pokoknya kamu kasih saya 100.000. Terserah mau jual berapa. Berarti dapat untung boleh nggak? Boleh. Dia jual 150 boleh nggak? Boleh. Dia sudah jalankan amanat. Paham Bu? Sekarang ada jasa titip. Apa Bu? Just tip. Ada yang pergi ke Mekah, terus beli parfum. Ya, parfumnya harga 50 real. Boleh nggak dia jual jadi 60 real dikasih ke temannya? Nitip tadi, temannya nitip. Boleh tidak? Bu, boleh atau tidak? Saya ke Mekah ya, terus ada yang titip kan? Oh, saya beli 50 real lah, sudahlah saya. Enggak apa-apa, 60 real aja saya bilang dia gitu. Boleh tidak? Hah? Ini mau cari solusi dapat untung atau mau ya cuma bantu orang aja? Kalau bantu orang berarti apa? Enggak boleh. Dia cuma kasih 50 real, ya minta 50 real. Udah. Tapi kan biasanya pingin ada untung. Sekarang boleh nggak dapat untung di situ? Tergantung. Uangnya di muka apa uangnya di belakang Bu? Misal uang di muka. Dia tadi bilang 60 real ya. Ternyata dia beli berapa? 50 real. Boleh tidak kalau uang di muka? Ibu protes nggak kalau dia bilang itu 60 real?
Protes nggak? Atau ibu gue sudah saya dapat 60 kok. Mau protes nggak? Rata-rata enggak deh, biasanya cuma tahu aja barang sudah ada gitu. Maka kelebihannya itu dianggap wakalah bil ujroh, mewakilkan tetapi ada upah. Biasanya dia nggak minta macam-macam, bahkan kalau dibilang uang gini, ya sudahlah ini tambah lagi uang transportmu ini. Iya kan? Nah sudah, sekarang uang belakangan. Boleh tidak? Bu? Boleh tidak? Boleh asal kita beli dulu. Sudah punya baru bilang. Tetapi ketika awal dia pesan gak boleh mengikat. Awas kamu gak bayar loh, awas. Berarti kalau dia bilang awas gak bayar berarti sudah awal mengikat kan? Oh berarti saya harus beli. Kalau tidak mengikat berarti apa? Barang sudah ada nih ya. Dia beli tadi 50 real ya. Terus dia mau jual 65 real lah. Dia bilang dulu, Bu Beta jadi beli nggak kemarin ini saya sudah beli ini. Nah, oh jadi 65 real. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa kalau mengikat sejak awal tidak boleh? Kenapa? Barangnya belum punya. Karena kalau seperti ini dia jual barang yang belum dimiliki. Paham? Baik. Kalau untuk barang pesanan seperti kue itu kan H-1. Itu pre-order, PO, tergantung barangnya. Coba putar video tadi pagi deh. Apa? Gimana? Pre-order, apa pre-ordernya Bu Hendri? Hah? Kue. Hah? Masih produksi atau barang sudah ready? Taib, saya berikan gambaran. Ibu-ibu ketika beli nasi goreng itu, nasi gorengnya sudah jadi apa belum? Masak atau tidak? Bayarnya depan apa belakang? Belakang, kecuali lupa. Iya kan? Ada juga bayar di depan. Iya. Berapa? Oh 15.000. Pak 15.000 saya duduk. Secara praktek, boleh nggak beli nasi goreng kayak gini? Nasi gorengnya belum ada. Dan juga belum bayar. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya istisna. Akad yang dimana barang masih diproses. Itu sama seperti ibu-ibu jual gamis, gamisnya masih proses. Cara bayarnya bisa bayar di muka, bisa pakai termin berapa kali, bisa bayar belakangan sekalian. Kayak nasi goreng tadi itu. Boleh nggak bayar dulu? Boleh. Boleh nggak kasih uang dulu nanti belakangan lagi Pak sisanya? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak bayar sekalian belakangan? Boleh. Namun kalau istisna ini tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Hambali juga nggak boleh. Yang boleh cuma Imam Abu Hanifah. Tapi secara prakteknya mereka tetap makan nasi goreng, tetap bayarnya belakangan. Nah. Ulama Hambali itu ada di Arab itu namanya kue tamis. Tamis itu, jadi nanti ada lauknya itu dicelup-celup gitu. Tapi ini berupa roti. Mereka tadi di masjid misalnya bahas tentang istisna itu tidak boleh. Tapi keluar nunggu roti tamis, tetap nunggu dia. Ketika sudah ready baru dia itu bayar itu. Sudah pesan dulu. Padahal itu rotinya belum ada, uang juga belum dikasih. Harusnya dilakukan apa dia kalau yang itu nggak boleh? Ya bayar uang di muka dong. Tidak. Roti tamisnya sudah ready baru kemudian dia bayar. Itu istisna ya. Namun kalau pre-ordernya itu untuk barang yang ready stock, sudah dimiliki, boleh.
Yang masalah kalau barang ini tidak lagi diproduksi tapi masih ada di tempat orang, terus sudah terima pre-order. Berarti yang terjadi apa? Jual barang yang belum dimiliki. Caranya gimana, Bu? Biar boleh beli dulu, terus bilang ada yang pesan. Oh, kemarin pesan ya, Bu. Ini barangnya sudah ada, harganya sekian. Paham, Bu? Berarti pesan gamis boleh pre-order enggak? Boleh. Uangnya mana? Terserah. Di muka boleh, di tengah boleh, belakangan, Bu, boleh. Apalagi yang butuh proses lagi, Bu? Apalagi yang butuh proses? Ya, Ibu jual-jual roti itu. Iya kan? Boleh uang di muka, boleh uang di tengah, boleh uang belakangnya. Kesimpulannya balik ke hadis tadi. Apa amal solehnya saja berarti kesimpulannya? Bakti pada orang tua, menghindari zina, majikan yang amanat. 3 ini yang menyebabkan musibah terangkat, dan itulah namanya tawasul karena amal solehnya disebutkan di dalam doa. Ada nggak doa-doa yang di dalamnya ada tawasul dengan amal soleh dulu? Ada nggak doanya, Bu? Tahu doa? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Lupa, Ustaz, itu di buku 50 doa nomor 3, lali aku. Itu lagi di awal itu, Bu, itu lagi sebut amal soleh. Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku berserah diri padamu. Itu amal soleh, itu berserah diri. Wa bika amantu, saya beriman padamu ya Allah. Wa alaika tawakkaltu, saya tawakal padamu ya Allah. Lagi sebut amal solehnya. Baru dia minta dalam doa, Allahumma inni a'udzubika bi izzatika, saya minta dengan izzahmu. Asmaul husna, dengan nama dan sifat Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Antudilani, jangan sampai aku sesat. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau maha hidup tidak mati. Asmaul husna lagi. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia yang bisa mati. 2 itu sudah mencakup beberapa tawasul. Pertama tawasul dengan apa? Asmaul husna. Yang kedua tawasul dengan amal soleh. Adapun dengan doa orang soleh yang masih hidup, insya Allah pekan depan. Apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika bi. Dia tundukkan diri di awal. Nah, itu termasuk amal soleh. Berarti tawasul dengan amal soleh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Tawasul enggak? Tawasul dengan Asmaul Husna. Jadi doa-doa ibu yang ibu panjatkan itu sudah ada tawasulnya, Bu. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Bismillah. Ustaz, pertanyaan ada yang doa yang 217 itu doa pelipur lara, penawar hati yang duka. Saya kok kalau baca itu nggak marah ya Ustaz, karena di situ nggak ada artinya yang kata-katanya itu kita memohon sama Allah untuk dihilangkan duka kita, tapi bukan Allahumma ini abduka ibnu abdik ibnu dan lain-lain gitu. Itu apa bagian terakhirnya apa? Terakhirnya itu Quran yang menghibur kita. Ya itu. Tapi nggak ada permohonan itu, ya Allah hilangkanlah rasa duka. Berarti itu mengantarkan Bu Irma untuk buka Quran, maka akan jadi pelipur lara yang sempurna. Begitu. Kan di bagian akhirnya kan pelipur laranya dari Al-Quran ya. Nah, baca itu sambil renungkan Al-Quran. Dan itu teks Nabi yang bilang itu pelipur lara. Itu tekstual dari hadisnya. Ya, terus. Bismillah.
Oh ya, menghadirkan hati ketika berdoa itu seperti apa nih Ustaz? Jadi konsen, fokus, renungkan isi doa, bisa nangis, kalau itu belum bisa, diusahakan. Nanti perbaiki iman, ngaji terus nanti butuh proses, semuanya butuh proses gitu. Butuh timing. Ya. Nggak bisa langsung spontan gitu, nggak bisa. Kadang butuh belajar gitu. sama itu Ustaz, kalau misalnya adab-adab dalam berdoa itu, jadi kan ketika saya tahu itu kalau pas sholat aja gitu berdoa. Nah, boleh nggak Ustaz kalau misalnya pas lagi ngapain gitu, ngeliat apa terus berdoa, nah itu adabnya harus seperti apa? Harus wudu dulu, harus pakai jilbab dulu, atau jangan pakai? Ini di dalam rumah saja ini ya. Terus temukan waktu misalnya, ini hari Jumat ini sore. Gitu misalnya. Tidak disyaratkan nutup aurat. Yang penting suci sudah. Tapi itu lebih bagus, lebih sempurna. Menghadap kiblat, tutup aurat, pakai rukuh misalnya. Atau habis sholat pas hari Jumat tadi boleh. Itu lebih bagus keadaannya. Kalau lagi masak sambil berdoa boleh nggak? Masa lagi berdoa nggak konsen itu nggak konsen, itu mikirnya bumbu-bumbunya, itu nggak mikir doa nantinya, nggak konsen. Sama halnya dengan berzikir sambil Iya, sebaiknya konsen pada salah satu, karena hati jenengan itu tidak dua. Hati tidak bisa terbagi jadi dua, Bu. Fokus pada satu. Nah, 4 itu masalah lain, Bu. Hati terbagi nggak bisa, fokus tetap. Masalah 4 itu beda lagi. Terus siapa lagi? Nah, Bu Ipung ya. Doa akan dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Sudah ada di takdir enggak? Iya. Terus? Faedahnya? Percaya takdir, enggak usah berdoa, gitu. Gimana coba? Takdir Bu Ipung tahu sendiri gak takdir? Sore ini ngapain aja? Tahu nggak? Nggak. Perlu nggak lakukan sesuatu? Nah, itu ikhtiarnya doa tadi. Wes. Supaya nanti sore lebih dimudahkan. Oh, mungkin takdirnya segini ya, dapat doa lagi, dia berdoa lagi, dikasih lebih. Oh, kok takdirnya dapat musibah, akhirnya mudah jalani musibah gitu. Mungkin agak bingung ya, kontradiksi ya. Mana usaha saya kok sudah ada ujung-ujungnya takdir juga. Yang jelas takdirnya kita masing-masing kita tidak tahu. Jadi nggak usah banyak mikir takdir. Tapi kalau sudah terjadi baru tahu, oh ini sudah jadi takdir. Gitu. Ada lagi? Ya, Bu Eni belakang. Kalau sambil baca 52 duduk-duduk gitu ya. Terus kita disebut sudah berdoa enggak gitu? Iya, sudah. Konsen enggak? Bisa konsen enggak? Bisa atau tidak? Menghadirkan hati enggak? Kalau tidak, maka dilakukan cara yang lebih sempurna. Sekadar membaca saja, iya masuk. Tapi kalau ada cara yang lebih sempurna dari itu, lebih bagus cara yang lebih sempurna. Duduk, saya konsen, saya bisa menghayati, saya bisa nutup aurat lebih baik, gitu. Saya bisa menghadap kiblat, gitu. Nah, lebih bagus. Dapat pahala nggak baca doa tadi, walaupun tidak terpenuhi ini tadi? Dapat pahala.
Ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis. Sudah bisa jadi asisten itu. Ada lagi? Ya. Ustadz, maaf ada titipan pertanyaan. Yeah. Ini ada pasangan yang udah nikah 12 tahun tapi nggak punya anak. Terus di tahun ke-6 ada orang yang minta tolong ngerawatin anaknya. ya, terus Terus di tahun ini ada lagi orang yang minta supaya mereka ngerawat anak orang yang lain lagi. Dua-duanya itu nasabnya ke ibunya. oh, berarti anak hasil zina. Katanya begitu, Ustadz. Terus Yang ditanyakan, yang dilakukan sama pasangan yang belum punya nikah ini merawat dua anak itu salah atau enggak, Ustadz? boleh di bawah 2 tahun apa sudah 2 tahun ke atas? Masih kecil, Ustadz. Kalau di bawah 2 tahun bisa jadi anak persusuan. Kalau dia bisa punya apa ya istilahnya? Kan dia nggak punya susunya. Ada pijit ini ya, pijit laktasi ya? Nggak ada. Gur teori ya berarti. Cari saudaranya yang bisa lagi punya ASI, kemudian susukan itu, maka nanti jadi bibi persusuan. Ya. Cukup ya? Baik. Itu saja. Insyaallah pertemuan berikut masih ada 1 tawasul lagi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Dan untuk hari Ahad ada daurah ya. Daurah bukunya ada di belakang itu, jawaban cerdas di manakah Allah 3:30 sampai jam 5:30 sore. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 nanti ada siaran saya dengan Dr. Arifin Badri mau membahas tentang fikih seputar marketplace. Ya, ibu-ibu bisa jualan juga di situ. Ya, jualan motor juga bisa. Baik, demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.